Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Berikutnya pemirsa, polemik utang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung yang menyisakan beban bayar pemerintah sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun akan segera diselesaikan pemerintah. Pertemuan khusus Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara disepakati bahwa negara atau pemerintah akan hadir dalam penyelesaian utang kereta cepat Wush yang jumlahnya telah mencapai triliunan rupiah. Presiden dan AHY menyatakan terkait dengan beban utang kereta Wush ini sepakat untuk merestrukturisasi keuangan terkait utang kereta cepat Wush hingga 2085. Menko AHY juga optimis permasalahan utang Wush dapat dituntaskan dan sektor transportasi perkereta-apian nasional akan semakin maju. Selain itu, AHY mengungkapkan kemungkinan APBN turut membantu masalah keuangan pada proyek kereta cepat Wush. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah, APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kita tadi berbicara infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai pihak yang terlibat dalam proyek kereta cepat telah menyerahkan masalah utang kereta cepat Wush kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin menyatakan pihaknya telah menyerahkan urusan restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Danantara selaku pengelola BUMN. Bobi menegaskan pihaknya akan tetap memberikan dukungan baik secara manajemen maupun finansial kepada PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC yang merupakan konsorsium yang menggarap dan mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu KAI yang menjadi pemimpin gabungan perusahaan BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI pada konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China yang bekerja sama dengan konsorsium asal China yakni China Railway International Company Ltd menjadi BUMN yang paling banyak bertanggung jawab pada proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas akan bertanggung jawab atas utang proyek kereta cepat Wush yang nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah per tahun. Usai peresmian revitalisasi stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo meminta masyarakat agar tidak khawatir terkait utang Wush. Prabowo memastikan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang. Sementara itu pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan utang kereta cepat Wush yang totalnya mencapai 1,2 triliun rupiah per tahun.
Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini menilai perlu adanya sinergi yang intensif dalam penyelesaian beban utang kereta cepat Wush. Selain itu, Anggia meminta pemerintah melihat kondisi keuangan dan kelayakan pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia-China dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan usaha BUMN. Beban finansial kereta cepat Wush yang menurut Presiden Prabowo Subianto telah mencapai 116 triliun rupiah terasa sangat berat sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan BUMN yang terlibat. Untuk itu pemerintah harus serius menangani beban utang Wush yang berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara. Kami memang di Komisi 6 meminta untuk negara ikut dalam kemelut ini gitu ya, untuk bisa menangani begitu, untuk membantu menangani. Karena kalau tanpa itu ini yang korporasi atau BUMN nggak akan bisa untung selamanya, susah gitu. Dan dengan adanya misalnya Danantara, lalu ada komunikasi, kalau kita misalnya harus menanggung itu semua, ini di beberapa BUMN yang lain juga harus ikut loh menanggung utang itu. Jadi tidak hanya kereta api saja, tetapi juga BUMN yang Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Moda transportasi massal kereta komuter lain semakin diminati masyarakat Jabodetabek. Ya, demi melayani mobilitas masyarakat, Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun kereta api Tanah Abang baru, di mana kereta api akan menjadi fokus pemerintah dalam layanan transportasi publik yang efektif dan efisien. Komitmen pemerintah terus memperluas dan memperkuat jaringan transportasi massal, terutama sistem perkeretaapian nasional, terus dimaksimalkan. Terbaru, stasiun Tanah Abang baru di Jakarta diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pemerintah akan memfokuskan layanan moda transportasi kereta api sebagai sarana publik yang populer di Jabodetabek. Secara khusus, Presiden menyampaikan rasa bangganya terhadap kemajuan layanan kereta api Indonesia. Tercatat, sistem kereta api Indonesia telah mengangkut hingga 486 juta penumpang per tahun dan akan terus menjadi fokus utama pemerintah. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit sistem itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Peresmian yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Demi memperbaiki layanan transportasi, Presiden juga menyetujui usulan penambahan 30 rangkaian baru dengan total biaya mencapai 5 triliun rupiah untuk mendukung peningkatan layanan KAI Komuter. Dari Jakarta, IDEX Channel.
Revitalisasi stasiun Tanah Abang baru menghabiskan anggaran sebesar 380 miliar rupiah dengan luas lahan mencapai 19.000 meter persegi. Dibangun di atas lahan sebesar 31.174 meter persegi, tercatat dari periode Januari hingga Oktober 2025, stasiun Tanah Abang sudah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL Jabodetabek. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan stasiun Tanah Abang baru ini dioperasikan secara bertahap, dimulai tahap pertama pada Februari 2025, kemudian tahap kedua pada Juni 2025. Dengan selesainya revitalisasi stasiun Tanah Abang baru, maka kapasitas stasiun Tanah Abang semakin meningkat. Dari sebelumnya hanya dapat menampung 141.000 penumpang, kini bisa menampung 380.000 penumpang. Sementara biaya pembangunan stasiun Tanah Abang baru mencapai 380 miliar rupiah. Stasiun Tanah Abang baru ini akan melayani 2 rute KRL komuter lain Jabodetabek, yakni Cikarang, Tanah Abang, Pasar Senen Cikarang, dan Tanah Abang, Rangkas Bitung. Pembangunan hingga peresmian stasiun kereta api Tanah Abang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Menko Infrawil, kemudian daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bappenas, Menseskap, Mensesnek yang telah membantu dari mulai pembangunan hingga peresmian stasiun Tanah Abang baru ini. Nilai proyek kurang lebih sekitar 380 miliar rupiah, Bapak. Kemudian untuk harga tiket, Bapak, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sebesar 1,7